Berhutang tuh. Bagaimana hukum orang yang merampas hak orang? Yang dirampas kan nggak tahu. Kalau hutang kan orang berhutang tahu dan yang dihutangi juga tahu. Itu kayak begitu diatur Allah Ta'ala akan ketatnya. Bagaimana orang yang merampas? Kalau merampas kan nggak ada orang dirampas tahu dirampas. Diambil haknya. Yang ada diambil aja kayak dulu biasa patok gitu ya. Apa namanya? Itu kan namanya merampas. Nyolong. Kan nggak ada orang dicolong. Tahu gimana ya? Bagaimana orang hutang piutang saja kayak begini, apalagi orang merampas hak orang. Hendaklah ditakuti akan Allah Ta'ala Tuhannya, walaya waqasbil syai'ah, pada menyatakan hutang itu, dan jangan dikurangkan daripada hak itu suatu jua pun. Ini apa? Wudu adil. Adil itu artinya ya udah utang 1.000 jatuhnya 1.000. Jangan utang 1.000 jatuhnya 1.100. Kalau begitu berarti nggak adil. Yang kemarin hukum fikih mana lebih gede pahala bersedekah dengan memberi utang? Mana kalau memberi utang lebih gede pahala memberi utang lebih besar. Pahala memberi utang lebih besar. Sebab kalau sedekah memang mau uang, tapi kalau memberi utang maka ada harapan balik. Dan bisa jadi nggak balik. Ada nggak? Ayo, kenapa memberi hutang lebih besar? Sebab kalau sedekah membuang, nggak ada harapan balik. Nah, tapi pahala mereka ya. Tapi kalau memberi hutang, dia bukan membuang, melepas, tapi sambil diikat harapannya, mudah-mudahan balik. Begitu kan? Karena bisa jadi nggak balik. Kita mau ikhlas minjemin. Balik orang baru nih itu orang ingetin di blanket. Ayo dah, lah orang kata kita yang salah, marah dia. Makanya itu disebut memberi utang pahalanya lebih besar. Andai kita ridhoi kemarin ya udah kasih tangguh, nambah panjang lagi pahala kita. Iya, dia minta tangguh lagi, minta molor lagi, tambah banyak lagi pahala kita. Kalau sedekah, kita sedekah 10.000, kasih pada saat Allah Ta'ala kali 10, berapa ini? 100.000. 100.000 ya? Tapi kalau orang memberi utang, selama dia belum membayar utang kita, maka Allah catat kita bersedekah setiap hari sejumlah utang yang kita utangkan dan dibayar oleh dia. Kali 10 lagi, kan sedekah kali 10. Utang selama dia belum bayar utang, selama itu pula setiap harinya Allah hitung dia bersedekah sejumlah utang, sejumlah uang yang dia utang. Kali lagi 10 lagi, coba dia minta molor lagi. Bagi kita orang beriman, makanya disebutnya ya ayyuhalladzina amanu, yang nggak ya ayyuhalladzina amanu maka susah utang. Semakin kita diasah iman, orang utang bayar. Semakin orang berutang, utang diulur, tarsok. Dia tak mau bayar orang. Besok lunasin orang. Ya, orang yang beriman itu cara dibersihkan hartanya, cara diasah imannya. Ada orang berutang, ada orang minjem tapi molor bahkan akhirnya
nggak bayar. Tuh. Nah kalau kita nggak ikhlas, maka kita dihitung sedekah tiap hari. Pikiran doang. Mendingan mana? Ini kita mau cari orang sejuta. Kita ikhlas, dia berbayar, ya. Dia nggak bayar, ya. Sampai dia nggak bayar, adalah kalau masih rezeki kembali kalau dia jadi sedekah dua. Selama dia nggak bayar, dia belum bayar. Selama itu juga tiap hari Allah catat kita bersedekah sejumlah sejuta yang kita utang. Kalau kita ikhlas, kalau kita nggak ikhlas, ya hilang, nggak ada pahala sedekah tiap hari. Kan rugi. Nah yang utang, itu kan tadi yang fadilah pakai berutang. Akibatnya celakanya orang yang berhutang, si yang memberi hutangnya enggak itu, apalagi dia niatnya jahat ya, niatnya emang pengen nipu, niatnya emang pengen gua bakal kaya, kayak gitu ya. Iya apalagi, maka nanti di hari kiamat berbahaya. Di hari kiamat dia paling berbahaya. Dia akan dituntut di hari kiamat oleh Allah untuk membayar. Dari mana bayarnya? Dari kiamat. Di dunia ini juga berbayar. Bayarnya makanya dengan pahala. Dengan kalau yang utangin kurang, diambil lagi pahalanya. Kurang, diambil lagi pahalanya. Kurang, diambil lagi pahalanya. Iya, masih habis juga. Pahalanya udah habis. Maka dosa yang memberi utang dilemparin kepada yang berutang olehnya. Nah itu dia kasihannya yang makanya Rasulullah mengajarkan doa Allahumma inni a'udzubika minal mahram wal maghram, minal mahram wal maghram. Ya Allah, aku berlindung padamu minal mahram, iya, wal maghram, dari janji yang tidak ditepati, kecewa kan, dan dari hutang yang tidak terlunasi atau dibayar. Kita punya hutang jangan apa yang nggak bayar. Kalau masa itu masa ya, mendingan kita, iya, ngutangin orang nggak bayar daripada kita ngutang orang membayar. Kalau orang nggak bayar hutang kita nggak dosa, malah pahala nggak habis. Tapi kalau kita ngutang nggak bayar, nanti itu pahala untar, dia akan bisa doang. Di sini, lain jauh. Hujan kan panas nggak boleh lapar. Waduh, apalagi kalau bersinar katanya. Ya kayak semalam ya, obat bimbang, obat pikiran, bimbang hati, dan obat pikiran, obatnya jima. Aduh, yang mobil, alhamdulillah, itu semalam, bener nggak semalam makannya gitu? Coba makan itu dari Imam Ghazali. Iya, bimbang hati sama pikiran itu bukan persoalan yang bisa diikhtiarkan untuk hilang, nggak bisa diikhtiarin. Bagaimana ngilangin, nggak bisa. Obatnya cuma aku, kata Imam Ghazali, gimana emang itu silakan kan kita kita bukain emang begitu kan Imam Ghazali. Imam Al-Haddad ada motif Imam Ghazali, Ikhlas cuma ada motif Imam Ghazali. Masa yang kita orang itu orang motif Imam Ghazali. Nah ini benar. Ini kita anak yang udah itu obat bimbang, obat itu. Karena kalau nggak disalurkan pada malamnya akan mengganggu sembahyang. Setan akan datang di dalam sholat kita untuk memikirkan yang tadi belum gimana, belum naruhnya, puyengnya, ya pikirannya, bimbangnya. Tuh akhirnya sembahyang kita jadi kosong, dia nggak berbobot. Yakin mencintanya rahmat bukan dari kita. Cinta rahmat itu beda sama cinta mahabbah. Kan beda. Beda sama cinta mawaddah.
cinta rasa. Yang udah cinta rahmat, cinta rasa. Kalau udah kayak kita, gimana? Mudahnya benar-benar mah pikirannya rasa aja. Karena kalau yang udah tua cinta rahmat itu apa? Artinya udah menyangkut sama diri banyak. Kalau kita lapar buat makan dulu doang, mulai kayak kita pengen anu. Kalau yang buat tua mah, buat sehat ya alhamdulillah. Begitu makanya cinta rahmat. Nggak mesti gini mah yang buat tua mah. Ini mungkin apa? Anak udah kawin semua, rumah udah kawin semua, mikirin apa? Nah kalau udah kayak gitu anak kalau kelar, kawin belum, dan minta di rumah mengontrak di mana ya, pikiran banyak. Makanya obatnya begini. Obatnya 5 kurang 5 dengan tua. Iya, mana tuh tahu nih. Masih ini sudah kawin, kelihatan muda. Dia kawin, kita ada mukanya coba kawin. Lebih tenang kalau kawin. Ulang kita lagi jodoh dia mana pergi? Jodoh ini orang anak dia semua jodoh itu mesti kalau. Pasal nomor 2. Oh begitu. Sekarang lagi sungguh tuh sama aku. Oh mama calon mertua. Iya. Lagi sungguh apa misalnya? Calon mertua. Oh jadi pilihlah. Anakku pilih lah, anak-anak gue yang mana tuh? Ya udah berbapak nih. Orang tua dia udah kawin lagi. Rawatin kontrakan udah cukup dah. Malam berebut, apa nih berebut? Ketua apa? Waduh, langsung punya banyak calon mantu lagi. Aduh. Kemarin pas saya apa lagi ya? Aduh. Ada modus lah Baikkan alladhi alaihi al-'abdu sabiyan aw dha'ifan aw la yanfi ayyumillah wa falyumnil walihu bil 'adl. Maka jika ada yang berhutang itu dungu, coba itu. Berarti ini bahasa biasa orang lain di Indonesia aja, ya. Si orang itu bilang dungu, langsung pada marah, langsung pada baper. Emang benar? Ini Quran nyebut, gitu orang lain bilang sapi itu dungu. Kalau orang Betawi kan dongok. Iya. Kalau bahasa Indonesia dungu. Kalau bahasa Betawi dongok. Aduh, saya mah kasar lah. Bahasa dungu itu standar, nggak perlu baper. Karena ada jahil, dia bodoh. Jahil bodoh, nggak tahu, tolol, bahasa Betawi kasar kan. Iya, tapi sekarang sudah tolol juga. Abah pasien nyebut tolol, Abah Uci nyebut tolol. Sekarang Musbah nyebut tolol. Jadi saking apa? Jahil orang dulu dengan jahil orang sekarang emang beda. Orang dulu jahil, iya, soal masalah ngitung dunia doang. Kalau orang sekarang saking jahilnya tolol, sebab bukan cuma dunia doang dia tolol. Akhirat yang lebih nggak paham, berarti tolol bener. Hah? Abang Bandel kalau mau saya salah satu orang kalau mandi
ada susah, ada subuh, bilang itu orang tolong banget. Itu bahasa nadamnya itu kalau bilang tolong banget. Apa sih kalau tolong gitu? Tolong banget. Kalau bahan juga mau tolong aja, bah. Kalau sapi ini dong, itu jahil itu tadi tolong. Kalau sapi dong. Jadi lebih-lebih maksudnya. Kayak orang idiot tuh sapi itu. Orang idiot tuh namanya sapi, nggak bisa bilang jahil mah. Kalau orang jahil mah belajar masih bisa. Kalau orang sapi belajar nggak bisa juga itu dong. Jadi orang kalau nggak mau ngaji berarti lu jahil apa sapi? Lu kalau ogah juga berarti jangan lu mau bukan jahil, sapi itu. Iya. Beda kalau bahasa kita. Anak lu dari sapi, itu mah bukan sapi dongo, bukan. Kita mau dari sapi, emang anak lu dongo, bukan. Itu mah sapi nete ya. Al-Do'ifan, kalau yang rusak itu dungu. Al-Do'ifan atau do'if lemah, tiada kuasa. Do'if daripada apa? La yastati'u ayyunillah, tiada kuasa menyatakan dengan sendirinya. Jadi nggak cakap kalau bahasa Indonesia. Orangnya tidak cakap, tidak punya kemampuan berkomunikasi, menyampaikan, ya, memberi bukti, memberi catatan, itu sapi do'if lemah, karena sakit, karena penyakit fisik, karena akalnya dan sebagainya do'if lemah, sehingga dia tidak ada kuasa, tidak mampu menyebutkan dengan sendirinya karena keluhnya, nggak bisa ngomong, ya, nggak bisa ngomong karena memang tidak biasa menyampaikan hajatnya sendiri. Ada juga nggak kuasa, nggak mampu, keluh, nggak bisa ngomong karena memang dia bodoh dan seterusnya tuh. Keluhnya atau karena dia tahu bahasa, ngomong gimana ya, dia bahasanya debitor, kreditur, apa sih debitor, debitur apa debitor, debitur, kreditur, apa sih debitur, kreditur, gitu. Kalau paham, maka disuruh sebutkan oleh wali, maka perlu ada orang yang mendampingi walinya, temannya, orang yang dipercayanya tuh, dengan adilnya. Jadi harus ada orang yang mewakili kita, mendampingi kita. Saksinya dengan cara adil, dengan cara adil. Jangan kayak kuasa hukum, orang pilpres, pilkada. Jadi pengacara